Liontin emas di dadanya mulai bersinar, cincin ruang yang sebelumnya adalah milik mayat itu mulai berdengung. Sebuah buku yang terlihat sangat usang keluar, buku itu masuk ke dalam liontin emas. Xiao Yuan cukup terkejut dan mungkin ini adalah sesuatu yang berguna untuknya. Terakhir kali liontin emas bergerak sendiri dan mengambil batu yang berisi niat pedang pembunuh yang kuat. Mungkin buku itu memiliki sebuah rahasia yang dan liontin emas menyimpannya. Segera Xiao Yuan duduk dan jiwanya masuk ke dalam liontin. Buku segudang obat. Xiao Yuan membaca buku itu dan mulai mengerti sesuatu. Mayat itu adalah seorang alkemis yang luar biasa dan buku ini mencatat semua pengalaman hidup, resep obat dan arai pil roh yang merupakan hal baru bagi Xiao Yuan. Aku akan memeriksanya nanti dan mempelajarinya ketika berada di Sekte Langit. Untuk sekarang aku akan keluar dan mencari cara untuk keluar dari dunia ini. Jiwa Xiao Yuan kembali ke tubuhnya. Perlahan dia merapikan bajunya dan petir emas meledak dari dalam tubuhnya. Xiao Yuan melompat ke atas langit dan menghancurkan atap gua dengan paksa. Asteris boom. Asteris. Atap gua itu hancur di bawah ledakan besar dari petir emas Xiao Yuan. Segera dia menginjakan kakinya di tanah dan merasakan udara yang nyaman. Kekuatan tubuhnya sudah diperkuat dan garis keturunan petir tingkat 5 memiliki kekuatan besar. Bahkan jika harus bertarung dengan kultivator tingkat langit, Xiao Yuan tidak akan mundur dalam pertarungan. Gelombang aura menyebar dengan sangat luas dan Xiao Yuan merasakan rangsangan yang kuat di hidungnya. Segera Xiao Yuan melompat ke atas pohon dan pergi ke arah sumber aura ini. Setelah beberapa waktu dia melihat sebuah buah yang melayang di atas langit. Aura yang ditunjukkannya benar-benar tidak biasa dan setidaknya mungkin ini adalah bahan obat tingkat penciptaan yang langka. Semua orang yang tertarik dengan hal ini satu persatu datang dan melihat fenomena macam apa yang akan terjadi. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasakan kegelisahan di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya. Kelima sekte berkumpul di satu titik dan fenomena ini menarik perhatian mereka. Jika ada sebuah harta langka yang terlahir di tempat ini, tidak akan ada orang yang berani mengabaikannya. Sekte Poison, Sekte Azure, Sekte Langit, Sekte Buddhis dan Sekte Pagoda Harta. Mereka adalah sekte besar yang ada di 5 kerajaan. Sekarang generasi muda dikumpulkan di satu tempat dan mengingat peperangan yang dulu dilakukan para pendahulu. Kemungkinan dalam satu kali gesekan mereka akan bertarung satu sama lain. Lei Yunting berdiri di depan para murid dan sepertinya dia menampung para murid Sekte Langit dalam perlindungannya. Setelah sekian lama tidak bertemu, saat ini Lei Yunting berada di tingkat langit lapisan pertama, tapi dia bukanlah satu-satunya kultivator tingkat langit di sini. Setiap sekte memiliki jenius mereka masing-masing dan yang paling mengerikan adalah keberadaan adalah Sekte Azure dan Pagoda Harta. Mereka memiliki jenius yang sudah berada di tingkat langit lapisan kedua. Sekte Azure memiliki Dan King dan Sekte Pagoda Harta memiliki Bu Feng yang kekuatan mereka berada di tingkat langit lapisan kedua. Mereka dikenal sebagai jenius 5 kerajaan dan persaingan mereka sudah dikenal sejak lama. Sekte Poison memiliki Han San dan Sekte Buddhis memiliki Ziyun. Mereka berada di tingkat langit lapisan pertama dan kekuatan mereka bisa disetarakan dengan Lei Yunting. Hanya kelima orang itu yang sudah menerobos tingkat langit dan sisanya hanya murid yang berada di tingkat bumi. Bahkan elit pertama dari Sekte Langit Hong Feng tidak memiliki pencapaian sedikit pun. Mereka terlalu sibuk untuk bertarung dan tidak bisa melakukan latihan dengan nyaman. Mengingat tempat ini sangat berbahaya, sulit bagi mereka untuk berlatih dengan tenang. Xiao Yuan melihat ke arah Kailin yang berada di samping kakaknya, dia tersenyum puas melihat keadaannya yang baik. Xiao Yuan duduk di atas pohon dengan tenang,
Dong Wei melihat ke arah Xiao Yuan dan niat bertarung bocor dari tubuhnya. Sebelumnya ada gangguan yang disebabkan oleh Feng Guang dan dia menyayangkan hasil akhir pertarungannya dengan Xiao Yuan. Han San melihat niat bertarung yang kuat dari Dong Wei dan berkata, "Junior, apa yang ingin kau lakukan? Jangan membuat keributan terlebih dahulu. Kakak senior tidak perlu khawatir. Sebelumnya aku sudah bercerita kepada senior tentang seorang pemuda yang hebat." Dong Wei menunjuk Xiao Yuan dan berkata, "Pemuda itu adalah orangnya. Walaupun tingkat kultivasinya masih di bawah kita tetapi dia sangat kuat dan mampu mengimbangi kekuatanku. Jika bukan karena bajingan dari Sekte Azure, kami mungkin sudah menyelesaikan semuanya waktu itu." Xiao Yuan merasakan niat bertarung yang diarahkan langsung padanya, setelah membentuk laut kesadarannya. Xiao Yuan menjadi lebih sensitif terhadap niat bertarung ataupun kebencian dari lawannya. Segera dia melihat ke arah Dong Wei dan Han San, senyum muncul di wajah Xiao Yuan dan terlihat bersemangat. Secara tidak langsung dirinya mengiyakan tantangan dari mereka berdua dan kapanpun siap dalam menyelesaikan pertarungan. Wajah Han San berubah menjadi hitam dan merasa sangat terhina. Dia mengangkat satu jarinya dan memadatkan udara di sekitarnya. Segera dia melambaikan jarinya ke arah Xiao Yuan, sebuah peluru angin dengan aura yang mengerikan melesat ke arah Xiao Yuan dengan momentum tersembunyi namun mengerikan. Beberapa orang dapat merasakan hal ini dan mata mereka tertuju kepada Han San. Peluru udara itu kecil itu melesat ke arah Xiao Yuan, walaupun ukurannya tidak besar tetapi itu adalah pemadatan langsung dari garis keturunan tingkat 4 miliknya. Terlebih jarak kultivasi mereka memiliki celah, hal ini tidak akan membunuh Xiao Yuan tapi jika dia menerimanya secara langsung Xiao Yuan mungkin akan mendapatkan luka yang fatal. Melihat peluru udara yang bergerak ke arahnya Xiao Yuan menunjukkan senyum yang nakal. Matanya terlihat sangat tajam dan aliran petir emas bergerak seperti akar. Peluru udara dan petir emas saling bertabrakan dan menciptakan ledakan kecil. Semua orang bergegas melihatnya dan beberapa orang tidak mengerti apapun tentang hal ini. Xiao Yuan tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Han San dengan hormat. Melihat hal ini, Han San mengangguk dan paham dengan artinya. Lei Yunting dan yang lainnya melihat ke arah Xiao Yuan, sudah lama sejak terakhir mereka bertemu dan kecepatan dalam kultivasinya sangat luar biasa. Han San perlahan terbang ke arah Xiao Yuan dan berdiri di udara, "Kau memiliki kelayakan. Juniorku berkata kalau kau sangat hebat, bagaimana jika kita beradu beberapa pukulan?" Hahaha. Han San. Kau adalah jenius pertama dari Sekte Poison, apakah kau sedang menunjukkan taringmu pada orang lemah sepertinya? Teriak dan King dan Bu Feng mencibir tindakan Han San. Lei Yunting maju dan berkata, "Han San, kau tidak perlu melawan dia. Sebagai seniornya apakah kau pikir aku akan diam saja?" Han San mengabaikan mereka semua dan matanya hanya tertuju kepada Xiao Yuan. Dia adalah petarung sejati dan tidak berpikir kalau Xiao Yuan lebih lemah darinya. Gerakan yang sebelumnya tidak dilakukan secara acak, dia menggunakan seperempat kekuatannya dan Xiao Yuan dapat menahannya dengan santai. Hal ini menandakan bahwa kekuatan Xiao Yuan tidak sesederhana tingkat kultivasinya saat ini dan mampu bertarung dengannya. Aku sangat ingin melakukan latih tanding dengan teman ini. Tapi pada dasarnya tidak baik untuk melakukannya sekarang. Bagaimana jika kita menyimpannya untuk nanti? Xiao Yuan berkata dengan sopan. Han San, kau layak untuk mengetahui siapa namaku, terlalu banyak pengganggu di sini dan setelah ini selesai aku akan mencari dirimu. Menantang orang kuat adalah jalan bela diriku, jika saatnya tiba jangan kecewakan aku. Han San berkata dengan tegas. Xiao Yuan mengangguk dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung.
Semua orang yang melihat hal ini tidak bisa menahan rasa keterkejutannya, terlebih orang-orang dari Sekte Langit. Siapa yang tidak mengenal Xiao Yuan yang dijuluki sampah murid luar, tapi sekarang sampah ini mendapatkan pengakuan dari Han San yang merupakan salah satu jenius dari 5 kerajaan. Hal ini membuat keterkejutan di dalam hati semua orang. Terlebih Ling San yang berada di sekitar para murid, dia jauh lebih mengenal Xiao Yuan lebih dari siapapun dan sekarang dia mendapatkan kejutan yang besar. Zhou Ying meremas tinjunya dan terlihat sangat marah. Dia adalah murid elit Sekte Langit dan bagaimana mungkin dia kalah dari seorang sampah. Bahkan kultivasinya berada di tingkat bumi lapisan kedua dan Xiao Yuan masih bukan lawannya, tetapi Han Shao mengakui kekuatan Xiao Yuan dan bukan dirinya. Hal ini memicu kemarahan di hatinya dan pada saatnya tiba dia akan membunuh Xiao Yuan dengan tangannya sendiri. Feng Guang, apakah kau takut untuk bertemu dengan tuan muda ini? Keluarlah. Jadilah seorang pria dan hadapi tuan muda ini. Xiao Yuan berteriak dengan keras. Dan King menyipitkan matanya dan melihat Feng Guang di belakangnya. Feng Guang terlihat sangat kesal dan maju. Bajingan. Apakah kau ingin membalas dendam? Di mana wanitamu itu dan apakah tanganmu baik-baik saja sampah? Feng Guang mencibir Xiao Yuan dengan jijik. Xiao Yuan melewati Han San dan melompat ke bawah. Hei! Apakah kau bangga menyandra seorang wanita dan memaksaku untuk mematahkan tanganku? Rasa sakit atas penghinaan itu akan kubayar 2 kali lipat. Xiao Yuan berlari ke arah Feng Guang dan mengarahkan tinjunya yang ganas. Dia sama sekali tidak peduli dengan semua orang yang ada di sekitarnya dan tujuannya adalah membalas dendam pada Feng Guang. Feng Guang mendesak sumber ki miliknya dan auranya meledak. Dia membalas tinju Xiao Yuan dan berniat bersaing dengannya. Kedua pukulan mereka bertemu dan Feng Guang terlempar ke belakang. Tubuhnya menabrak tebing dengan keras dan memuntahkan darah dari mulutnya. Semua orang yang melihat hal ini dan Han San terlihat sangat puas, dia tidak salah dalam penilaiannya kepada Xiao Yuan. Walaupun Xiao Yuan hanya berada di tingkat bumi lapisan pertama, tetapi Feng Guang yang berada lapisan ketiga tidak mampu menahan pukulannya. Sudah jelas bahwa kekuatan Xiao Yuan tidak sederhana dan dirinya tidak akan dianggap menggertak orang lemah. Kailin terlihat sangat bersemangat dan senang melihat Xiao Yuan baik-baik, sedangkan semua murid Sekte Langit sangat terkejut dan berpikir kalau apakah ini sampah yang selalu kalah. Asteris boom. Asteris. Dan King melompat ke bawah dan berhenti di tengah-tengah perkelahian. Hei! Kau memukul orangku tepat di depanku, apakah kau tidak takut dengan kematian? PVTT. Mati. Apakah kau memiliki kemampuan itu? Sebelum aku mematahkan satu tangannya aku tidak akan berhenti. Bahkan jika kau berdiri di depannya aku masih bisa lewat dengan mudah. Xiao Yuan mencibir dengan jijik.